Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda sedang kerjakan saat ini dan bersama dengan siapapun Anda saat ini, kiranya Tuhan menyertai, menguatkan, dan memberkati Anda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami. Sebuah program eksposisi Katekismus Heidelberg yang dipersembahkan oleh RBM, Reformed Broadcasting Ministry, sebuah divisi pelayanan yang digarap oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia atau STTRI, sebuah sekolah tinggi teologi yang Tuhan pakai, yang Tuhan sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh rindu untuk dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin Kristen yang handal, dan konselor-konselor Kristen profesional yang peka akan kehendak Allah. Nah, saudaraku, jikalau Anda ingin mengenal lebih lanjut tentang kampus kami, program-program studi yang kami tawarkan, atau kuliah-kuliah terbuka untuk umum yang kami selenggarakan secara reguler, saudara bisa mengunjungi situs kami di www.reformedindonesia.ac.id, www.reformedindonesia.ac.id, atau Anda bisa menelpon kami di nomor 021 799 0357, 021 799-0357. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai pada pertanyaan dan jawaban yang ke-105 dalam Katekismus Heidelberg. Dan di dalam pertanyaan 105 sampai 107 ini, kita akan membahas mengenai perintah yang ke-6. Perintah yang ke-6 dari 10 perintah Allah berbunyi, jangan membunuh. Nah, pertanyaan nomor 105 berbunyi demikian. Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang ke-6 ini? Maka jawab Katekismus, agar aku, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, tidak menghina, tidak membenci, tidak menganiaya, maupun membunuh sesamaku manusia, baik itu dengan pikiran, atau perkataan, atau suatu isyarat, apalagi dengan perbuatan. Sebaliknya, aku harus membuang segala dendam kesumat dan juga tidak boleh menganiaya diri sendiri dan dengan sengaja membahayakan diri. Oleh karena itulah, pemerintah menyandang pedang untuk mencegah pembunuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, prinsipnya jelas sekali. Di sini ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek negatif, yang kedua aspek positif di dalam perintah ini. Jangan membunuh artinya kita diperintahkan untuk tidak mengambil peran sedikit pun di dalam melukai baik orang lain maupun diri sendiri. Nah, melukai ini atau membunuh ini bisa di dalam bentuk yang bermacam-macam. Bisa dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk pikiran, bisa dalam bentuk isyarat atau satu hal yang lebih samar. Dan juga apalagi dengan perbuatan. Melukai orang, memukul orang, membunuh. Waduh, saudaraku, itu betul-betul dilarang oleh firman Tuhan. Karena sesungguhnya siapakah kita? Kita tidak memiliki orang lain. Orang lain adalah ciptaan Allah, sehingga saudara dan saya tidak memiliki hak untuk mengurangi sesedikit apapun hak hidup dari orang lain. Tetapi Katekismus Heidelberg memberikan satu perkecualian. Yang boleh melakukan itu adalah pemerintah. Pemerintah boleh menyandang pedang, menegakkan keadilan untuk menghukum orang-orang sedemikian, sehingga mereka bisa dijauhkan dari tindakan-tindakan yang akan membunuh lebih banyak orang. Nah, saudaraku, ini penting sekali. Tapi kita tahu bahwa prinsip firman Tuhan jelas, bahwa pemerintah itu datangnya dari Allah. Pemerintah diberikan Allah satu otoritas, pedang, untuk menegakkan keadilan di tengah dunia yang berdosa ini. Tetapi tidak setiap kita, saudara dan saya,
kita secara individu sama sekali tidak mempunyai hak, bahkan diperintahkan Allah untuk tidak boleh berkontribusi atau berperan serta sedikit mungkin untuk usaha pembunuhan, melukai orang lain, dan seterusnya. Nah, saudara, ini bagian yang pertama, yaitu aspek negatif. Kita dilarang seperti. Tetapi aspek yang kedua, kita itu mempunyai satu tuntutan dari Tuhan untuk melakukan. Kalau yang tadi aspek yang pertama itu negatif, yaitu kita harus menjauhkan, ya, melarang kita melakukan sesuatu. Tetapi di aspek yang kedua, ini aspek positif, yaitu Tuhan ingin supaya kita melakukan sesuatu. Melakukan apa? Yaitu membuang dendam, membuang segala dendam kesumat. Dan kita harus dengan aktif menjadi orang-orang yang mempromosikan kehidupan, menjadi orang-orang yang berperan serta, berkontribusi untuk menambahkan kualitas hidup orang-orang di sekitar kita. Yang penting sekali untuk memahami kedua aspek dari perintah yang sama ini. Nah, pertanyaan nomor 106 dalam Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Tetapi, rupanya perintah ini hanya mengenai pembunuhan sajakah? Maka jawab dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Dengan melarang pembunuhan, sebenarnya Allah juga mengajar kita bahwa Dia membenci akar dari pembunuhan itu. Yaitu seperti dengki, benci, amarah, dan dendam. Dan menganggap semua itu sama dengan pembunuhan. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus sendiri berkata dalam khotbah di bukit, apabila kamu marah dalam hatimu terhadap orang lain, kamu sebenarnya sudah membunuh orang itu. Nah, saudaraku, satu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari akarnya. Kalau Allah melarang kita melakukan perbuatan tertentu, itu termasuk di dalamnya, secara implisit Allah juga membenci akar yang membuat perbuatan itu terjadi atau teraktualisasikan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saat ini saudara dan saya masih menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan dengki, dan amarah? Dan saudara dan saya masih belum bisa mengampuni. Marilah kita lepaskan pengampunan itu, saudaraku. Kita hapuskan dendam, hapuskan benci, hapuskan dengki itu. Nah, semuanya tidak bisa dihapus dengan cara dilupakan. Saudaraku, perbuatan jahat orang lain terhadap kita tidak bisa begitu saja kita lupakan. Nah, melupakan tidak sama dengan mengampuni. Tetapi kita bisa menghapuskan dampak negatif dari perbuatan yang menimpa kita itu dengan cara menghapusnya dengan pengampunan. Mengampuni, mengasihi, melepaskan orang yang bersalah itu dari hukuman. Nah, aku memang tidak mudah, tetapi hanya orang-orang yang pernah diampuni oleh Allah dengan begitu rupa yang mempunyai potensi paling tinggi dan paling baik untuk mengampuni orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan ketika Dia memberikan perumpamaan. Yaitu seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, hutangnya itu banyak sekali. Hutangnya banyak sekali. Nah, hutangnya itu berlimpah rupa, sedemikian rupa, sehingga orang itu tidak bisa membayarnya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, nah, kemudian hamba ini diberikan oleh sang tuan itu pelunasan hutang. Orang itu berhutang dalam Matius pasal yang ke-18 dikatakan di sana bahwa orang itu mempunyai hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Nah, karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Dan ketika dia sedang berkata-kata, sang raja
berkata demikian karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sudah, aku lepaskan hutangmu, kamu tidak mungkin bisa membayar. Nah, kemudian ketika hamba ini keluar dengan hutang yang lepas, hutang yang sudah dihapuskan, dia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang kepada dirinya dalam jumlah yang cuma 100 dinar. Dia berhutang 10.000 talenta, yang ini hutangnya cuma 100 dinar. Nah, dia langsung menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutangmu. Waduh, ketika hal ini didengar oleh sang raja marah dan berkata kepada sang hamba yang jahat ini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Kan aku sudah ampuni, hapuskan semua hutangmu. Kenapa engkau tidak menghapuskan hutang dari rekanmu? Bukankah pengampunan yang kuberikan itu jauh lebih besar? Sehingga akhirnya orang ini ditangkap lagi dan diserahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya yang tidak mungkin lunas. Saudaraku, perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang diampuni dosanya di hadapan Tuhan seharusnya mempunyai potensi untuk mengampuni orang lain. Dan ketika dia tidak mempraktikkan pengampunan yang dia bisa lakukan, di sana Allah menghukum dia. Hal itu hanya menunjukkan bahwa orang ini tidak siap menerima pengampunan Allah. Dan dia bersalah lagi, menimbun lagi hutang yang baru kepada Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya sulit mengampuni orang lain, jalan satu-satunya adalah kembali kepada Allah. Lihatlah salib Kristus. Kristus yang sudah mencucurkan darahnya. Perutnya sudah ditembus oleh tombak untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya yang tidak bisa digantikan dengan apapun yang lain. Dan ini adalah kasih Allah yang terbesar. Jikalau Allah sudah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar ini, masakan kita tidak bisa mengampuni orang lain yang dosanya terhadap kita itu tidak seberapa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang pengampun. Nah, sekarang aspek yang kedua dijabarkan lebih lanjut di dalam pertanyaan dan jawaban ke-107 dalam Katekismus Heidelberg. Pertanyaan demikian, tetapi sudah cukupkah kalau kita tidak membunuh sesama kita manusia seperti di dalam perintah itu? Maka Katekismus berkata dengan tegas, belum cukup. Karena dengan melarang dengki, benci, dan amarah, Allah juga memerintahkan pula supaya kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri dan bersikap sabar, suka damai, lembut, murah hati, dan ramah terhadapnya. Sebisa mungkin menghindarkan dari orang lain segala sesuatu yang dapat merugikan dia. Dan juga berbuat baik bahkan terhadap musuh kita. Saudara lihatlah ini. Wah, luar biasa sekali. Perintah Tuhan yaitu jangan membunuh. Bukan hanya berarti asal saya tidak membunuh, membuat orang lain susah, saya sudah menjalankan perintah Tuhan. Bukan demikian. Tetapi prinsip firman Tuhan berkata justru perintah ini mempunyai kandungan positif. Yaitu kalau Tuhan itu melarang kita membunuh, itu berarti Tuhan membenci kematian, Tuhan mencintai kehidupan. Nah, sebagai orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan ini, bahwa Allah adalah Allah yang mencintai kehidupan, maka saudara dan saya ketika mendengarkan perintah ini seharusnya juga muncul dalam diri kita mulai sekarang, saudaraku, perasaan itu ingin mengasihi orang lain lebih dan lebih lagi. Karena itu perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Bukan kepada manusia biasa. Nah, saudaraku, perhatikan di sini ada list yang diberikan Katekismus. Yaitu supaya kita itu bersikap sabar, suka damai,
lemah lembut, murah hati, ramah, bahkan sebisa mungkin menolong orang lain terhindar dari hal-hal yang merugikan kualitas kehidupannya. Dan berbuat baik bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini di kota Jakarta sedang bergumul dengan penghapusan gelandangan dan pengemis, orang yang meminta di jalan-jalan di seluruh kota Jakarta. Sebagian orang berargumen bahwa hal itu baik supaya jalanan itu menjadi bersih dan tidak terlihat kotor dengan para pengemis. Sebagian orang yang kontra dengan kebijakan ini berkata bahwa yang bersandiwara menjadi pengemis-pengemis itu kan tidak banyak. Bagaimana dengan orang-orang yang sungguh membutuhkan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir pemerintah Provinsi DKI bisa menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia. Mereka melarang gelandangan dan pengemis itu berkeliaran di jalan, tetapi pada saat yang sama mereka menyediakan satu tempat di mana para pengemis ini dipelihara oleh pemerintah, ditolong, saudaraku, dan diajak untuk menemukan pekerjaan yang layak yang mereka bisa kerjakan. Saya juga pernah membaca sebuah surat kabar di Bandung juga melakukan hal yang sama. Para gelandang, pemulung, pengemis ini dipekerjakan oleh pemerintah untuk menjadi petugas kebersihan. Nah, ini hal yang baik, saudaraku. Nah, jikalau di dalam tataran sosial masyarakat itu bisa mencapai kebaikan sampai pada level itu, terlebih lagi seharusnya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan kasih Allah begitu luar biasa. Saudaraku, marilah kita tidak mematikan suara Roh Kudus itu. Yaitu dengan cara kita melibatkan diri secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menjadi garam dan terang dunia. Sehingga melalui kasih kita kepada sesama, kita bukan hanya mengurangi terjadinya pembunuhan, mengurangi terjadinya bunuh diri karena orang hidup terlalu susah, tetapi kita juga mempromosikan kehidupan yang lebih layak. Tentu ini adalah kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah ketika kita mendengarkan pembahasan tentang perintah Tuhan jangan membunuh ini, kita semakin serius di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai sebagai agen-agen yang membangkitkan kualitas kehidupan dalam diri orang lain. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Jadilah orang-orang demikian di keluarga saudara, di lingkungan Anda bekerja, tetangga-tetangga Anda. Bagikan kasih kepada mereka, karena Allah sudah mengasihi kita dengan begitu rupa, dengan kasih-Nya yang terbesar. Kiranya Tuhan terus memberikan saudara inspirasi, pimpinan, dan tuntunannya untuk menjadi saksi Tuhan yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry atau RBM yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI di Jakarta Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.